selamat pagi sahabat pembelajar. Semoga semakin semangat di hari Senin ini. Kita berjumpa kembali di seminar online yang diselenggarakan oleh Indonesia Belajar. Indonesia Belajar adalah sebuah media untuk belajar yang berisi motivasi, inspirasi, dan pengetahuan tentunya dari para narasumber terbaik di Indonesia. Hadir dalam platform mobile aplikasi yang sahabat pembelajar bisa langsung download di Google Play Store maupun di Apple App Store. Atau Anda bisa klik di website kita di indonesiabelajar.id ataupun melakukan follow pada Instagram kami di indonesia_belajar.id. Dan jangan lupa sahabat pembelajar untuk melakukan follow pada Instagramnya Pak Halim @halimjiang. Dan bagi Anda yang memiliki Facebook, Anda boleh juga untuk melakukan like pada Facebook fanpage kami di indonesiabelajar.id. Dan sahabat pembelajar, kami telah membuat juga sebuah grup WA khususnya untuk Pak Halim. Jadi sahabat pembelajar jangan lupa untuk masuk ke dalam grup tersebut karena banyak sekali informasi di dalamnya. Cara masuknya bagaimana? Cara masuknya adalah dengan memberikan nomor WA sahabat pembelajar di dalam kolom komentar. Nanti kita akan langsung masukkan ke dalam grup. Perkenalkan sahabat pembelajar, nama saya Jessica yang akan memandu seminar online kita hari ini. Dan seperti biasa setiap hari Senin pagi kita menghadirkan seseorang yang luar biasa. Beliau adalah Bapak Halim Siang, co-founder of Ray Institute, Center for Fitness Excellence, promotor hidup sehat yang bermisi mengajak, mengedukasi, dan mencerahkan sebanyak mungkin orang untuk hidup sehat lebih awal dalam upaya mewujudkan kualitas hidup lebih baik dan usia harapan hidup lebih lama. Tentunya beliau sudah hadir di tengah-tengah kita sapa terlebih dahulu. Selamat pagi Pak Halim, apa kabar? Selamat pagi Bu Jessica, selamat pagi juga sahabat pembelajar semua. Kabar saya baik, semoga semuanya juga dalam keadaan yang baik. Amin. Terima kasih Pak Halim, walaupun hari ini kita agak kejepit ya karena besok itu kita sudah libur, tapi hari ini kita tetap semangat untuk seminar online ya Pak. Ya dong. Oke, Pak Halim dan juga sahabat pembelajar, tema seminar online kita hari ini sangat menarik, yaitu adalah less known but hugely important, benefits of resistance training. Nah, manfaat latihan beban pada perbaikan HbA1c, penguatan jantung, pemadatan tulang kembali, mengatasi obesitas sudah banyak terdokumentasi dan terbukti secara ilmiah. Mengkonfirmasi statusnya sebagai kebutuhan, bukan sekedar hobi. Dan yang lebih menyenangkan lagi adalah manfaat penting lain yang belum populer, tetapi penting bagi hidup. Nah, hari ini kita akan bahas bersama-sama dengan Pak Halim atau Coach Halim. Jadi sahabat pembelajar jangan keluar dulu sampai kita benar-benar selesai. Dan bagi Anda yang ingin bertanya, Anda boleh langsung tulis saja pertanyaannya di dalam kolom komentar atau kolom chat. Nanti pada saat sesi tanya jawab kita akan bahas satu persatu. Dan bagi Anda juga yang ingin langsung berbicara dengan Pak Halim, Anda boleh langsung melakukan raise hand. Nanti saya akan persilahkan untuk langsung berbicara dengan Pak Halim. Baik, sahabat pembelajar, tanpa berlama-lama lagi, Pak Halim, bagaimana nih penjelasan mengenai less known but hugely important benefits of resistance training? Silakan. Baik, terima kasih Bu Jessica. Seperti biasa, saya akan coba share screen. Ya, buat sahabat pembelajar, terima kasih sudah bergabung, karena pada dasarnya ini satu topik yang sebenarnya cukup menarik ya. Saya suka sekali sebenarnya mengkonfirmasi gitu, mencari penelitian ilmiah yang kadang kita sendiri nggak sadar bahwa ternyata ada di luar sana. Semakin saya menekuni atau menjalankan pola hidup fitness ini, saya menemukan bahwa semakin terkonfirmasi oleh para peneliti ini, penelitian ilmiah yang menunjukkan bahwa manfaatnya besar loh, gitu. Sebenarnya saya selalu ingin menekankan bahwa penelitian ilmiah yang saya presentasikan, yang selalu ada atau baru dimunculkan atau dilaporkan, memiliki unsur mereka menyusul apa yang sudah dibuktikan dalam kehidupan nyata. Banyak sekali misalnya banyak sekali misalnya hipotesa
atau misalnya satu mungkin buah pikiran yang akhirnya harus dibuktikan benar atau tidak gitu, sehingga dibuatlah serangkaian uji coba atau misalnya penelitian atau riset atau studi. Nah, saya senang sekali justru dengan adanya studi-studi ilmiah ini, karena beberapa orang harus diyakinkan dengan cara seperti itu gitu. Kalau saya memang nggak perlu diyakinkan, karena apa? Awalnya memang saya tertarik untuk punya badan bagus dari umur muda gitu ya. Dulu ceritanya kan maunya punya badan seperti Bruce Lee, terus jadi kayak Rambo dan lain sebagainya gitu ya. Saya nggak beda sih dengan anak muda yang lain di zaman itu gitu. Sehingga akhirnya saya tekuni, saya jalankan, manfaatnya banyak dan saya merasa ini manfaatnya bagus banget gitu. Ternyata penelitian ilmiah mulai muncul kan banyak. Saya lihat, wah ternyata mengkonfirmasi nih apa yang saya udah tahu. Ternyata manfaatnya demikian dan demikian. Akhirnya saya pikir, sayang banget kalau nggak dibagi. Dan disinilah saya sekarang ya. Jadi mendedikasikan hidup saya untuk mengabarkan hal-hal tersebut. Ya, kita langsung lanjut ya. Apa aja sih yang hugely important itu tapi yang kurang diketahui manfaat latihan beban ya. Nah, yang pertama adalah latihan beban membangun keseimbangan dan optimisme sehat, well-being, bahkan di usia lanjut. Saya sulit mencari terjemahan untuk well-being gitu ya. Sehat, health, well-being apa gitu. Jadi, tapi saya rasa mungkin optimisme sehat ya, bahwa merasa bahwa I'm fine di usia tua ini gitu ya misalnya. Atau well-being itu adalah kemampuan untuk mengkonfirmasi bahwa dirinya sehat gitu. Karena ada bukti-buktinya gitu ya. Dan ini adalah salah satunya. Keseimbangan, kemandirian, dan keamanan. Keamanan seperti apa? Di sini ada jurnal ya, yang studi yang dipublish di jurnal BCMG ya. Pak Halim, slide-nya belum ke besar kan dan belum ke next. Kenapa ya? Ya, boleh ya. Saya boleh klik yang kuningnya lalu di full screen. Iya, ini ada dua soalnya. Jadi saya bingung mau pilih yang mana. Saya coba pilih yang ini ya. Siap. Sudah terlihat, Bu? Nah, sudah terlihat. Silakan Pak Halim. Kalau saya begini, kelihatan nggak? Iya, kelihatan. Kelihatan ya ada perubahannya ya? Terlihat. Iya, oke. Jadi, saya lanjut. Ada studi yang mengatakan bahwa olahraga memperkuat latihan beban terutama ya, memperkuat jaringan ikat pada panggul, meningkatkan kemandirian fungsional, menurunkan risiko jatuh. Kalau kita tanya, pernah nggak kita mendengar teman kita, kerabat kita, mungkin teman kerja di kantor, ya, atau bahkan di komunitas, atau murid kita, atau guru-guru kita, yang di usia tuanya meninggal gara-gara jatuh, gitu. Dia nggak ada penyakit, sehat-sehat aja, tapi begitu jatuh, kondisinya langsung turun dan akhirnya meninggal. Karena apa? Kejatuhan itu menyebabkan mungkin patah tulang, mungkin tulangnya retak, ya, mungkin harus menjadi immobile, menjadi tidak bisa bergerak banyak, dan harus melalui prosedur entah itu operasi sampai ke terapi dan lain sebagainya, dan akhirnya udah give up di tengah jalan, ya. Itu banyak sekali, saya rasa. Saya aja pernah dengar, bahkan salah satu tokoh terkenal gitu. Dan alangkah ternyata latihan beban bisa mencegah itu. Gitu. Itu kan besar sekali gitu. Memperpanjang usia, dan pada saat yang sama di usia yang panjang itu memiliki fungsionalitas tubuh yang optimal. Functional independence, ya, kemandirian fungsional.
Itu yang saya rasa sangat-sangat penting, tetapi begitu ditolak, begitu ditakuti oleh orang-orang tua yang justru sangat membutuhkannya. Jadi kita di sini perlu satu strategi atau satu cara untuk memberitahukan kepada banyak orang gitu betapa manfaatnya ini besar. Ini bahkan sudah dibuktikan, sekali lagi science following real life proof gitu ya. Bukti ilmiah hanya menyusul bukti-bukti yang sudah ada di secara empiris, yang secara individual ya, secara orang-orang banyak yang sudah ketahui atau rasakan. Misalnya contoh, Jack LaLanne gitu ya, seorang figur tokoh fitness di Amerika Serikat, hidupnya sampai 96 tahun. Di usia 70 tahun aja masih berenang ya dari ujung garis pantai di mana gitu ya sampai ke Pulau Alcatraz gitu sendirian, dan dia berenang itu sambil diikat oleh kalau tidak salah 7 perahu. Di dalam 7 perahunya masing-masing ada 10 orang. Jadi total dia menarik sambil berenang, menarik 7 perahu yang berisi total 70 orang dan menyeberangi selat sampai ke pulau lain di umur 70 tahun. Ya, alangkah luar biasanya fungsionalitas tubuhnya. Dan beliau mungkin juga kalau jatuh tidak akan apa-apa gitu. Karena apa? Dia memiliki kualitas kekuatan dan otot yang setara dengan orang-orang yang jauh lebih muda. Dan kalau orang yang jauh lebih muda jatuh nggak kenapa-napa, yang nggak harusnya di usia tersebut juga bisa nggak kenapa-napa. Maksudnya seperti itu. Jadi this is life saving. Buat saya seperti itu. Next. Ya, latihan beban dilakukan berulang karena melibatkan repetisi. Baik itu di sesinya, diulang-ulang seminggu 3 kali, minggu depan ketemu lagi latihan dada. Minggu depan ketemu lagi latihan kaki atau paha. Atau bahkan mungkin dalam 3 hari sudah ketemu lagi latihan pahanya atau latihan punggung. Ya, repetisi gerak ini menjadi andalan dalam dunia neuroscience. Karena repetisi ini memberi feeding kepada otak bahwa tubuhnya mampu. Anak kecil diberi latihan neuroscience, latihan gerak dengan repetisi berulang supaya apa? Semua sel-sel otaknya, ya neuron-neuron di otaknya berhubungan, sinapsesnya saling menyambung, terwujud sambungan itu dari gerakan. Sehingga membuat otak ini tahu seberapa hebatnya si ototnya. Dan ini bisa membantu kemana? Kembali lagi ke jatuh. Terutama reaksi jatuh. Ya, untuk memprogram pikiran bawah sadar dalam neuroscience ya adalah dengan repetisi. Supaya pikiran bawah sadar kita kuat. Pikiran bawah sadar berapa sih dampaknya? 95 to 97% of your life. 95 sampai 97% dari hidup kita dikendalikan oleh pikiran bawah sadar. Pikiran bawah sadar ini dibentuk 7 tahun pertama kehidupan kita. Dan unlikely atau less likely to change unless kita berikan pengulangan baru untuk menggantinya atau memperbaikinya, mengupgrade-nya dengan versi yang lebih baru, dengan versi yang lebih baik. Jadi dengan latihan beban, misalnya saya rajin push up, saya rajin squat, saya memberikan informasi kepada otak saya berulang-ulang, "Woi, kamu ini mampu loh menghandle berat badan sendiri." Jadi kalau nanti in case suatu saat kamu jatuh nanti, kamu memiliki kesigapan fisik, kamu memiliki refleks yang lebih bagus.
Jadi bahkan dengan latihan saja, berolahraga rajin, terutama latihan beban dan men-challenge diri kita secara progresif, yaitu yang namanya progressive overload, kita sebenarnya sedang memberitahu diri kita, otak kita, bahwa kemampuan ini sudah meningkat dan bisa dipakai anytime karena kamu tidak akan unlikely untuk kehilangannya. Gitu, ya. Dan akhirnya itu bisa membantu sekali kita untuk repetisi atau pengulangan dalam latihan pengencangan otot membantu memprogram alam bawah sadar kita bahwa kita memiliki otot yang kuat dan mengenal berat badan sendiri sehingga bisa berikan reaksi sigap di saat genting. Waktu jatuh refleksnya bagus. Jadi apa? Bahkan punya otot banyak dan kuat, ada 3 manfaat. Ya, manfaat pertama, refleks waktu jatuhnya bagus. Kalau in case harus jatuh. Ini kita bicara misalnya ada ini ya. Oh, ini mah masa latihan berat-berat capek-capek cuma buat in case. Ya sama, saya juga bisa ngomong begitu. Masa ngapain kerja capek-capek hanya untuk in case duitnya dipakai untuk bayar premi asuransi. Ya. Jadi asuransi penting nggak? Penting. Ya, makanya banyak yang bekerja supaya bisa menyisihkan income-nya untuk membayar premi asuransi. Asuransi itu untuk apa? Untuk in case kan, kalau terjadi kenapa-napa. Ya sama dong. Kalau kita latihan beban, kalau terjadi kenapa-napa, ya boleh dong kita bragging tentang manfaatnya. Kan gitu. Kan in case ya. Sama sebenarnya. Jadi kita agar tidak terjadi, double standard di sini gitu ya. Jadi satu, kalau jatuh, unlikely untuk lebih parah. Bahkan bisa jadi less atau berkurang level keparahannya. Jadi probabilitas kita tidak parah itu besar. Yang kedua, pas jatuh terjadi pun, memang akhirnya melindungi, karena kita punya tulang yang kuat, akhirnya tulang kita tidak patah. Sendi kita baik-baik saja. Dan yang ketiga, otot kita karena besar juga, ada misalnya sudah menebal pada level tertentu, bisa serve as sebagai bantalan cushion untuk jatuh. Gitu ya. Jadi sesuatu yang saya rasa sangat luar biasa dan kadang underestimated gitu loh. Ini bisa this could possibly save life. Next-nya ya, latihan beban merangsang produksi hormon peremajaan secara alamiah. Hormon awet muda ya, jadi akhirnya bisa menjadi lebih remaja, penundaan efek penuaan, dan akhirnya kualitas hidupnya menjadi lebih bagus. As early as 1989, dan sudah dikonfirmasi dalam puluhan studi lanjutan sampai tahun 2022 ini. Bahwa bahkan banyak yang mungkin sudah ilmuwan yang mengatakan, udahlah kita udah tahu hasilnya, nggak perlu diriset lagi. Gitu ya. Efek dari progresif latihan beban pada growth hormone dan testosteron pada pria tua, bukan pria ya, objek atau misalnya subjek yang tua maupun muda. Ya, kita lihat di sini. Growth hormonnya yang di merah itu, yang before, dari 0,85 sampai 1,45. Dari 4,19 sampai ke 8,61. Ya. Naiknya signifikan ya. Gitu. Itu growth hormone. Growth hormone adalah hormon awet muda. Gitu. Kemudian di yang orang berusia lanjut, katanya not as great responnya, tidak sebagus yang anak muda. Nah, yang lansia ini dari 1 ke 2,92 sampai 1,5 ke 3,43. Jadi masih ada peningkatan lebih kurang 50%. Not bad. Cukup bagus. Ya. Bayangkan ini bisa kita maintain on demand. Nah, kalau orang teman-teman ya suka nonton misalnya apa nih? Disney Plus, Netflix, dan lain sebagainya,
Yang on demand ada library of movies yang bisa kita tonton gitu. Jadi ini ceritanya kita juga punya library of growth hormone yang bisa kita minta on demand. Caranya apa? Olahraga. Begitu olahraga, hormon ini diproduksi pasca latihan, sesegera itu. Gitu. Dan dapatnya apa? Nah, ini kalau teman-teman tahu, sahabat pembelajar, terapi hormon pertumbuhan itu ternyata juga disediakan di klinik. Gitu ya. Ini saya iseng cari nih, gitu. Ya, kalau ke klinik saya mau minta growth hormone untuk disuntikan berapa sih kira-kira? Nah, ini harganya 700.000 sampai 1,4 juta, lebih kurang ya. Sekali datang, sekali suntik gitu. Ya, padahal bisa gratis di rumah. Dan dosisnya pasti pas karena sesuai dengan pengerahan fisik yang kita kerjakan. Jadi nggak akan overdosis. Di sini aja, terapi hormon pertumbuhan bisa nggak overdosis atau underdosis? Bisa. Udah meleset, mahal lagi. Gitu ya. Gitu. Tapi ya, bagi yang punya budget merasa, oh saya lebih percaya sama suntikan, ya terserah gitu. Tapi buat saya ini sesuatu yang sebenarnya harus menjadi eye opener gitu. Dan kalau olahraga seminggu bisa 3 kali, bahkan bisa 5 kali, bahkan bisa 6 kali menghadirkan growth hormone ini. Nah ini suntikannya kalau 5 kali seminggu, kalau dikali 1 juta aja, udah 5 juta gitu. Bisa dibayangkan kalau kita melihat dari value di sini saja, tanpa perlu melihat di penguatan tulang, penguatan otot, mencegah kejatuhan, dan lain-lain. Di sini aja kalau ceritanya mau bilang antara untung rugi rupiah, udah jelas banget. Ini sangat menguntungkan. Dalam arti pola hidup yang melibatkan olahraga latihan beban secara reguler. Gitu maksudnya ya. Oke, kita lanjut. Jangan berlama-lama di slide harga suntikan. Nah, ini tambahan, memiliki sel induk atau stem cell yang lebih berkualitas. Ya, ini memang riset pada stem cell ini memang masih pada tahap yang sangat-sangat infansi, masih sangat muda. Ya, di sini dari Stanford Medicine menemukan bahwa olahraga ya bisa merestore, mengembalikan kualitas-kualitas muda pada sel induk yang bahkan di sini penelitiannya tahun 2020 masih pada tikus-tikus tua gitu. Jadi saya nggak tahu nih sampai kapan levelnya dibawa ke penelitian di level manusia. Saya kemarin berusaha mencarinya juga dan sepertinya agak sulit untuk menemukan. Jadi as recent as 2020, lebih kurang 1-2 tahun yang lalu, ya masih menemukan bahwa olahraga bagus loh untuk stem cell pada tikus. Harusnya sama juga pada manusia, kan gitu ya. Dampak pada tikus tua sangat signifikan. Kami menemukan olahraga reguler mengembalikan karakter muda pada perbaikan jaringan, tissue repair. Stem cell otot mereka mulai terlihat dan memiliki kualitas seperti tikus-tikus yang jauh lebih muda. So, buat teman-teman yang ingin menyimpan stem cell-nya untuk hari tua nanti, guess what? Fitness, latihan beban, ya. Karena nanti stem cell-nya bisa lebih muda dan waktu kita diambil dan di freeze atau disimpan untuk nanti waktu kita tua mau pakai baru dimasukkan lagi ke dalam tubuh kita. Itu kualitasnya masih sangat bagus. Yang menjadi kendala adalah mereka yang mau menjalankan stem cell usianya sudah tua. Jadi mengambil stem cell-nya dari sel-sel dia di usia tua yang belum fitness. Dia simpan di umur 70 tahun. Ceritanya umur 74-75 terjadi penurunan degradasi sehingga memerlukan stem cell yang ditabung di usia 70. Bagus nggak stem cell-nya?
Ini saya berbicara dalam konteks yang sangat-sangat general. I know there is a lot of complicated scientific procedures untuk atau medical atau clinical procedures ya untuk bisa mengawetkan sistem sel, kemudian di culture lagi katanya ya, atau diperbanyak atau disimpan atau ditabung gitu. Tetapi dari yang saya ketahui, stem cell ini ada masa expired-nya. Gitu. Nah, kalau kita memiliki atau menabung stem cell kita di usia yang tua, most likely kualitas stem cell-nya karena rendah dari diri kita sendiri kalau kita jarang berolahraga, terutama latihan beban, kualitas stem cell-nya itu tidak bertahan lama. Bahkan ini kembali lagi ya, bukti empiris saja, pengalaman dari seorang teman ini dokter, dan beliau ini dokter yang memang dekat dengan praktek anti-aging dan lain sebagainya ya, karena usianya sudah 70-an tahun, teman-temannya di usia 70 tahun juga banyak gitu ya. Beliau menceritakan bahwa mantan pasiennya yang merupakan sahabatnya sejak muda menggunakan stem cell, tapi ngambil stem cell-nya memang tidak lama sebelum dia membutuhkan gitu ya. Jadi kualitas stem cell-nya dari stem cell yang tua. Gitu. Tapi tanpa diketahui ternyata masa expired-nya pendek. Jadi dia hanya merasa segar untuk satu periode waktu tertentu, kalau nggak salah 2 tahun. Dan setelah itu karena stem cell-nya expired di badannya, dia kembali turun dan karena jomplang ya turunnya begitu drastis sampai orang itu meninggal. Bukan salah prosedurnya, saya ingatkan di sini ya, bukan salah prosedurnya, tetapi salahnya adalah apa? Dia tidak menyadari bahwa ada masa expired itu. Ya, atau mungkin saya nggak tahu juga, entah dokternya sudah mengingatkan untuk segera mengulang lagi, ya. Tapi mungkin di saat itu mungkin terkendala keuangan misalnya, ya, sumber daya. Karena apa? Prosedur stem cell juga tidak murah, kalau tidak salah 15 sampai 20 ribu dolar. Ya, jadi bisa kita lihat di sini bahwa kalau bagi teman-teman atau sahabat pembelajar yang mau punya stem cell yang lebih bagus, yang mau ditabung mulai dari hari ini, yang hopefully waktu tua nanti waktu dipakai memiliki masa pakai yang panjang, yang tidak cepat expired, lakukan latihan beban mulai sekarang, gitu ya. Mumpung belum tua, jangan sampai tua datang berbagai jenis penyakit, stem cell kualitasnya sudah rendah, kita baru bilang saya mau. Terlambat, ya. Tulang rapuh karena menopause, latihan beban juga mengembalikan kepadatan dan kekuatan tulang. Jadi bukan hanya soal konsumsi kalsium, tetapi perlu ada, kalau kalsium kita banyak di darah, tapi tubuh kita tidak pernah dirangsang tulang dan ototnya. Karena tulang menempel pada otot, dan otot diberi tantangan sehingga tulang juga mendapatkan tantangan tekanan beban. Itulah sinyal yang diberikan kepada tubuh untuk mengatakan, tuh, kalsium di darah, ambil sono, dipadatkan ya buat tulang. Tubuhnya pinter, karena ada demand, ada permintaan. Nah, kalau tubuhnya nggak ada permintaan, kalsiumnya banyak-banyak, blow on aja si tulang ngeliatin, ini kalsium ngapainnya banyak-banyak, saya nggak perlu sebanyak ini. Kebuang dong, jadi beban ginjal banyak. Ceritanya kalau tubuh kita bisa berbicara, mungkin dia akan bilang begitu. Ya, ini bahkan effect of progressive resistance training on bone density sejak tahun 99, which is 22 tahun yang lalu, 23 tahun yang lalu, sudah ada reviewnya. Kalau ada studi yang menuliskan review, berarti dia sedang mereview belasan atau puluhan studi lainnya yang sejenis untuk
dalam satu topik untuk mendapatkan satu benang merah kesimpulan yang sifatnya scientifically absolute. Sejak 22 tahun yang lalu, sudah ada review terhadap belasan studi. Berarti studi yang belasan itu mungkin sudah dimulai dari tahun 80-an. Jadi sejak tahun 80-an atau bahkan 70-an sudah ada konfirmasi latihan beban, baik untuk kepadatan tulang, bahkan pada wanita yang sudah menopause. Nah, ini tahun 2022 di Indonesia wanita tua, waktu diajak untuk melatihan beban, takut dong. Bagaimana udah di zaman informasi seperti ini, sudah ada penelitian ilmiah yang begitu valid 22 tahun yang lalu, 23 tahun yang lalu, dan orang Indonesia masih belum tahu. Padahal bayangin, how many lives could be saved dengan informasi ini. Ya. Ini juga ya di tahun 2018 kembali di-confirm lagi resistance exercise dampaknya untuk bone health. Ya. Kalimat terakhir. Resistance exercise that of the several exercise training programs dari berbagai program olahraga, entah itu aerobik, entah itu macam-macam, resistance exercise is known to be highly beneficial for the preservation of bone and muscle mass. Latihan beban diketahui sangat bermanfaat untuk preservasi, mengamankan ya tulang maupun massa otot. Sudah terkonfirmasi lebih kurang 20 tahun kemudian, kita di sini masih ngeyel dan bilang kalsium aja. Ya, there's more to that. Latihan beban membakar saat olahraga, membakar lebih banyak saat istirahat, dan hasil latihannya, hasilnya sendiri membantu membakar lebih banyak lagi. Triple burn, 3 kali lipat. Saya ulangi, latihan beban, waktu olahraga bakar nggak kalori? Bakar. Saat istirahat, ditemukan ternyata membakar lebih banyak daripada olahraga lain. Karena ada proses repair otot. Makanan tahu, telur, ikan, ayam, daging, susu, dan lainnya, ya, dirajut menjadi daging manusia. Itu pasti membutuhkan banyak sekali kalori. Pembakarannya berarti tinggi saat reparasi otot terjadi. Kemudian, waktu ototnya udah jadi, otot baru kan terbentuk nih, otot yang lama yang rusak itu serabut-serabutnya menjadi lebih tebal. Dan ternyata dalam kondisi otot yang lebih banyak ini, ternyata membantu membakar lebih banyak lagi. Gitu, ya. Dampak latihan beban pada resting metabolic rate ya dan physical activity ya. Ditemukan bahwa terjadi peningkatan metabolisme ya, jumlah pembakaran kalori absolut sebesar 7%. Bayangin, merem, bengong, tidur, pembakarannya naik dong 7%. Jika seseorang membakar 2.500 kalori per hari, 7% itu merepresentasi 175 kalori ekstra per hari. Dan itu adalah lebih kurang setara dengan setengah jam berolahraga. Per hari. Bayangkan kalau setara dengan setengah jam, 7 hari per minggu kayak begini, setara dengan 3,5 hari kita berolahraga, atau 3,5 jam. Ya. Latihan beban meningkatkan jumlah dan aktivitas mitokondria. Mitokondria adalah dapur sel penyedia energi untuk membakar lemak dan untuk daya patroli, daya serang, dan stamina sel imunitas. Di zaman pandemi ini, atau kalau mau dibilang ketakutan akan penularan terhadap sesuatu yang tidak terlihat,
di mana kita merasa mungkin ada sebagian merasa vulnerable. Aduh, saya takut ini barang nggak kelihatan. Saya sampai ada di lift bersama orang lain. Waktu saya keluar, jejak keluar saya disemprot dong pakai sanitizer. Saking orang itu mau membentuk tembok, takut saya punya virus, dan angin lewatnya jalan saya itu bisa menyerang, atau ada virusnya untuk menyerang dirinya sehingga dia harus segera semprot. Jadi dia sepertinya tabu banget di dalam lift itu ada orang lain kecuali dirinya. Jadi sambil masuk aja dia udah semprot. Terus waktu saya keluar duluan, dia semprot lagi. Ya, bukan sayanya yang disemprot, tapi seolah-olah jejak 1-2 meter saya waktu baru lewat itu langsung disemprot sama dia. Sebegitu takutnya. Nggak tahu dia bahwa di dalam tubuhnya ada keagungan yang lebih hebat daripada virus yang dia takuti. Virus yang diagung-agungkan itu nggak ada apa-apanya sebenarnya. Acute effects, bahkan efek akut. Sekali aja latihan beban, single bout, ya, ternyata berhasil mewujudkan yang namanya mitochondrial biogenesis. What is biogenesis? Munculnya. Jadi latihan beban sekali aja memunculkan mitokondria yang lebih banyak. Dapur sel, di dalam sel itu ada dapurnya. Isn't that amazing? Dan sudah ditemukan sejak tahun 1986. Berapa tahun yang lalu tuh? Ada yang belum lahir? Ya. Keberadaan mitokondria penting untuk aktivitas metabolisme yang normal, serta menyediakan bahan bakar bagi sistem kekebalan tubuh untuk terus berpatroli, terus siaga, dan terus bertempur. Nah ini ya penampakan dari mitokondria kita. Ya, jumlah mitokondria yang ditemukan dalam sel adalah indikator yang baik untuk aktivitas metabolisme. Bisa dibayangkan, kalau mitokondria semakin banyak dan aktif, yang banyak itu aktif, ya metabolismenya meningkat. Dapur energinya memasak terus. Supaya apa? Supaya sel imun kita nggak loyo. Waktu ada sinyal sitokin dari sel yang terinfeksi, masuk nih yang namanya si virus. Dan kemudian si virus berusaha memfotokopi dirinya di dalam dan menyebarkan kepada sel lain. Ya, benar-benar ini sangat tergantung kepada kesehatan sel kita. Nah, berarti sangat bergantung kepada si tuan rumahnya, si hostnya. Nah, si host ini ternyata punya mitokondria yang banyak. Dengan mitokondria yang banyak, energinya banyak, sel-sel kekebalan tubuhnya cukup makan, punya tenaga, dan gak gampang capek dalam bertempur. This is important, dan saya harus menjelaskan dalam terminologi yang semudah mungkin untuk dimengerti. Ya, Powering the Immune System, Journal of Immunology Research tahun 2014 mengatakan bahwa mitokondria memainkan peranan penting kepada immune function dan kekurangannya mewujudkan yang namanya immune deficiency. Pemahaman akan peran mitokondria bagi sistem kekebalan, bawaan, dan adaptif sedang berkembang. Secara bersamaan, defisiensi kekebalan yang muncul dari terganggunya elemen-elemen mitokondria semakin mendapat sorotan. Pengamatan terbaru pada disfungsi kekebalan tubuh dan bertambahnya insiden infeksi pada pasien dengan gangguan mitokondria semakin mendukung pemahaman bahwa mitokondria
memegang peranan penting dalam fungsi daya tahan tubuh yang semestinya. Dan latihan beban meningkatkan jumlahnya, membuat mitokondria itu sehat dan aktif. Dapat koneksinya, cocok lagi saintifik. Kurang lebih begitu. Tapi setidaknya cocok loginya benar. Latihan beban mencegah kita dari menderita penurunan fungsi otak di usia tua. Kita tahu bahwa usia tua berhubungan dengan yang namanya kepikunan, bahasa Inggrisnya keren, dementia. Ya. Satu penelitian oleh University of Sydney di tahun 2020, bahkan 2019 sehingga dipublikasikannya tahun 2020, mengatakan bahwa riset kami menunjukkan bahwa latihan kekuatan bisa melindungi subregion hipokampal, bagian dari otak, dari degenerasi dan penyusutan ukuran. Bahkan sampai 12 bulan setelah olahraga itu dihentikan. Bayangin, investasi mana yang baru habis 12 bulan setelah di stop. Ya, kalau mau diboros-borosin dari segi keuangan mungkin bisa habis dalam sehari atau sekali shopping gitu. Tetapi tubuh kita kan pintar. Nggak ada maruknya. Ya. Jadi sehingga bisa sampai 12 bulan perlindungannya. Manfaat latihan beban sekian bulan ternyata bisa melindungi sampai setahun. Hipokampal itu apa? Ini dia bentuknya. Ya. It has been noted bahwa ada 4 pola utama dari atrofi, ya, atau pengecilan dalam penyakit Alzheimer. Ya. Cortical atrophy, hippocampal atrophy. Ya. Itu semua bisa terlindungi. Jadi bagi yang memiliki misalnya mendengar ada kerabatnya yang sudah berumur dan mengalami masalah pada penurunan fungsi otaknya, coba deh latihan beban. Maybe too late, tapi kita nggak pernah tahu. Bagi yang masih muda, bersyukurlah usia mudamu. Dipakailah dengan baik-baik informasi ini untuk melindungi dan mengamankan hari tua kita. Ya, pesannya sangat jelas. Latihan beban perlu menjadi bagian standar dari strategi penurunan risiko demensia atau kepikunan. If anyone tells you otherwise, bergantung aja sama yang saya resepkan. Nggak perlu olahraga. Olahraga mah yang ringan-ringan aja. Ya, tunjukkan mereka penelitian ini. Sepertinya Anda perlu update. Gitu ya. Salah satu pesan Buddha Gautama tentang sehat. Kesehatan adalah keuntungan terbesar. Menghabiskan 3 jam per minggu untuk latihan beban hanya 1,8% dari total waktu kita. Tidak harus mahal, bisa yang murah, bahkan gratis di rumah. Tapi manfaatnya begitu banyak. Kita menghabiskan waktu lebih banyak dari 3 jam untuk kegiatan lain yang tidak menguntungkan olahraga. Tidak ada kata terlambat. Selama kita masih punya nafas dan kemampuan untuk bergerak, kita memiliki modal dasar yang baik untuk berolahraga, untuk latihan beban. Pilihannya adalah latihan beban. Singkat, tidak ada dentuman, tidak ada benturan, hanya keterlibatan otot melalui kontrol otak. Pemahaman adalah awal dari kedisiplinan. Apa yang awalnya susah, lama-lama menjadi mudah. Tantangannya yang tetap sama, kitalah yang bertambah kuat. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat adanya. Saya kembalikan lagi kepada Bu Jessica.
Luar biasa sekali. Terima kasih Pak Halim atau Coach Halim. Sangat mencerahkan kita semua yang di sini ya. Dan saya sangat setuju sekali seperti yang tadi Pak Halim sudah sampaikan bahwa daripada kita harus ke klinik untuk mengeluarkan sebesar itu, lebih baik kita langsung saja mulai untuk berlatih beban ya Pak Halim ya. Luar biasa sekali. Oke, sahabat pembelajar dan juga Pak Halim, kita akan langsung mulai saja ke dalam sesi tanya jawab. Bagi sahabat pembelajar yang ingin bertanya, Anda boleh langsung tulis saja di kolom komentar. Kita akan langsung bacakan dan kita akan bahas satu persatu. Nah, mungkin sambil menunggu yang lain apabila ingin bertanya, silahkan. Saya akan langsung bertanya kepada Pak Halim. Pak Halim, apabila latihan beban, lalu memang setelah latihan beban itu dia ada cedera atau pegal-pegal. Nah, itu apa yang harus dilakukan, Pak? Ya, kalau itu kan sebenarnya latihan beban itu tidak menimbulkan cedera. Ya, latihan beban yang keliru, pelakunya yang mungkin ignorant, mungkin kurang tahu kemampuan badan sehingga melatih diri di atas kemampuannya sendiri, itulah yang menimbulkan cedera. Jadi bukan latihan bebannya, gitu ya. Tapi memang rangsangan yang diwujudkan dalam latihan beban adalah memang terjadinya kerusakan otot. Dalam kerusakan otot itu akhirnya menimbulkan rasa pegal. Tapi kan kerusakan ini berarti memicu juga tubuh untuk semakin pintar dalam pulih, repair otot yang rusak. Karena otot yang rusak itu menimbulkan yang namanya sitokinnya sendiri yang namanya myokine. Myokine inilah yang memberi sinyal kepada otot, ayo cepat repair saya karena di area ini rusak, ada inflamasi, ada radang. Ya. Makanya sel-sel kekebalan tubuh juga berpengaruh dalam reparasi. Nanti sel-sel kekebalan tubuhnya sudah datang melindungi bagian-bagian yang radang, kemudian baru memungkinkan proses reparasi yang merubah protein asam amino dari makanan menjadi otot manusia itu terjadi. Jadi saya rasa kalau lagi pegal, jadi tahan aja, gitu ya. Dibiarkan proses repair itu terjadi. Kalau misalnya mau massage, ya mungkin bisa. Tapi buat saya mungkin seolah-olah massage itu mengganggu proses repair. Men-stretching juga mungkin mengganggu proses repair, ya. Jadi saya rasa dibiarkan saja kalau memang terasa kaku, ketat, ya, tight, tidak fleksibel, mengganggu gerak dan lain sebagainya, atau bahkan mengganggu tidur, ya mungkin secara naluriah mau diikuti, ya silakan. Mungkin dengan melakukan stretching, ya, massage ringan. Saya tidak menganjurkan massage yang eksesif atau bahkan deep tissue dan lain sebagainya. Ya, saya rasa deep tissue mungkin cocoknya bagi yang mungkin dalam kondisi oke, saya lagi off, saya sudah off latihan 3 hari, saya lusa baru mau latihan lagi dan hari ini saatnya saya deep tissue. Mungkin seperti itu, ya. Jadi mau di massage atau mau dilakukan stretching silakan aja, tapi yang ringan, bukan sesuatu yang terlalu berat gitu. Dan yang pasti karena repair otot perlu protein, jaga asupan proteinnya untuk tetap cukup atau konsisten di masa-masa itu. Semoga terjawab, Bu. Siap, terima kasih Pak Halim. Ini sudah ada pertanyaan yang lain dari Bapak Fahrul Mawar. Saya akan bacakan. Bagaimana saran, strategi, dan pola latihan beban untuk lansia usia 70 tahun yang praktis dan sederhana bisa dilakukan di rumah? Silakan. Oh iya, terima kasih. Ini Dr. Fahrul nih, kalau nggak salah di Manado, ya. Teman-teman kita juga, sahabat kami semua, ya, Kira Institute. Saya rasa programnya bisa apa aja. Kalau di usia 70 tahun mungkin perlu assessment yang lebih menyeluruh, baik itu medical history, ya, jadi dulunya ada cedera apa, pernah operasi apa gangguan tubuh sekarang yang dirasa memberikan gejala yang cukup besar yang perlu penanganan. Nah, hal-hal itu dulu yang diketahui, gitu. Kemudian baru lakukan assessment berikutnya, yaitu assessment
kekuatan fisik, ya, seberapa kuat dirinya di saat baru memulai, dan kemudian memberikan porsi latihan, dosis latihan yang sesuai dengan kapasitas tubuhnya di saat baru mulai itu. Baru kemudian pelan-pelan progresif. Ya. Biasanya yang paling mudah adalah melakukan gerakan statis. Jadi misalnya plank, ya, kalau nggak bisa plank di lantai, planknya di sofa, ya, atau plank di tembok. Kemudian bisa juga melakukan wall sit. Wall sit itu seperti bersandar di tembok dan memajukan pijakan kaki. Tidak harus langsung 90% di panggul dan lutut. Jadi bisa dari sudut yang lebih besar dulu. Panggulnya sudutnya lebih besar dari 90 derajat, lututnya juga sudutnya lebih besar dari 90 derajat. Dan hal ini bisa dilakukan sambil mungkin setiap set baru, kalau dirasa tolerable, turun lagi 1 inci, turun lagi 1 inci, gitu ya. Atau bahkan turun 1 incinya di sesi berikutnya, gitu. Which is mungkin 3 hari lagi baru ketemu sesi berikutnya, baru ditambahkan bebannya atau stimulusnya. Saya rasa mungkin seperti itu ya. Bisa plank, bisa wall sit. Kalau wall sit sudah terlalu fasih, mau bisa static squats juga nggak apa-apa ya. Jadi static squats misalnya turun squats ya, lebih kurang setengah jengkal atau 1 kepal dari pinggulnya. Rasakan bahwa tulang panggul kita ya, ketinggian saat berdiri berapa, turunkan 2 kepal atau hampir 1 jengkal. Kira-kira di level berapa tuh, gitu ya. Kemudian pastikan saat turun bukan lutut saja tapi juga pinggul. Jadi balance, lututnya ikut maju, pinggulnya ikut mundur. Jadi turunannya balance juga. Sehingga patokan di mata kaki atau tumit naik ke atasnya itu masih balance dilihat dari samping gitu. Jadi mau turunan misalnya pinggul di sini, lutut di sini, dan telapak kaki atau misalnya mata kaki ada di tengah, akan selalu mencoba adjust di titik tengah itu gitu ya. Penurunan pinggulnya maupun kemajuan mundurnya pinggul dan kemajuan lutut lebih kurang akan selalu sama dengan titik tengah di tumit atau mata kaki. Nah, temukan titik yang cocok, ya kan? Tahan di sana, gitu. Kalau kurang kuat, pakai sandaran, entah itu tembok lurus, pegangan, atau di kursi, atau di railing tangga, atau di apapun, ya. Jadi bisa mulai dari hal-hal seperti itu sampai ke misalnya kalau punya dumbbell, ya lakukan gerakan dumbbell, ya. Bahkan yang sudah lumpuh sekalipun kakinya sudah tidak bisa berjalan, upper body-nya masih bisa dipakai. Bahkan di kursi roda pun dia bisa melakukan gerakan bahu, gerakan tricep, gerakan biceps, ya, gerakan bahu, dorong ke depan, ya, karena masih di kursi roda. Atau bahkan buka tutup seperti ini, memegang botol minum, ya, dumbbell 1 kilo, ya, kalau sudah kuat naikkan terus. Saya rasa banyak sekali pilihannya. Semoga terjawab, Dr. Fahrul. Terima kasih Pak Halim, Dr. Fahrul, semoga terjawab. Berarti tadi nggak hanya plank, mencoba plank atau wall sit, juga bisa squat juga ya. Oke, kita lanjut lagi ke pertanyaan Ibu Ria. Mau tanya tentang latihan untuk orang yang cuma bisa latihan 4 kali paling banyak dalam seminggu. Apakah benar dengan apply 4-day split, upper body dan lower body dengan metode antagonis, apa kelebihan dan kekurangannya? Dan mana yang lebih baik? Silakan, Pak Halim. Baik, terima kasih Bu Otidiah ya. Oh, Bu Ria Handayani, sorry. Ya. Iya, Bu Ria Handayani. Saya rasa bagus aja ya, yang mungkin nanti variabel-variabel yang perlu diperhatikan adalah misalnya rasa pegal yang mana yang dirasakan, bagian mana merasakan rasa pegal yang paling lama. Berarti di sana kita bisa atur supaya nantinya diberi porsi latihan paling terakhir, supaya nanti pulihnya ada dikasih hari day off dulu baru mulai latihan lagi. Gitu. Karena kalau dibilang 4-day split, berarti hari kelimanya off. Kalau di hari kelima off, berarti mungkin ada baiknya kalau kita mau coba untuk memaksimalkan recovery, mungkin di hari keempat inilah kita berolahraga bagian yang pulihnya paling lama. Gitu, supaya dia udah langsung diberi kesempatan pulih dulu, baru
ada hari jedanya. Sementara yang di hari pertama kan nggak pulih. Di hari pertama maksudnya pulih, tapi kan besoknya langsung di stres lagi, diberi stres lagi olahraga, diberi stres lagi. Nah, di bagian yang olahraganya, yang bagian yang pegalnya paling banyak atau recovernya paling lama, nah diberi 1 hari off-nya di situ, gitu ya. Kalau 4-day split, upper lower body nggak masalah, mau front to back juga nggak apa-apa ya. Yang namanya masih mungkin pemula atau bahkan sudah lebih advance. Intinya kan adalah kita tidak mengganggu otot yang sedang pegal. Jadi moral of the story di sini mungkin adalah sesederhana, kalau lagi pegal berarti sedang rusak, dan itu adalah sinyal otot rusak yang memang belum sembuh atau belum direparasi dengan optimal atau selesai proses reparasinya. Kalau proses reparasinya belum selesai, ya jangan diganggu dengan latihan perusakan lagi, gitu. Ya, jadi ada misalnya nih, rumah baru di demolition temboknya, lagi dipasang bata lagi dipasang lagi tulang-tulangnya ya, support beam-nya, baru dipasang, batanya sedang di semen, direkatkan dengan semen, udah dihantam lagi dong, kapan jadinya itu rumah, gitu maksudnya ya. Jadi give optimum recovery, berikan recovery yang optimum sampai indikasi sakitnya otot itu atau pegalnya otot itu setidaknya hanya sisa 10%, baru kita mulai latihan lagi. Semoga terjawab. Baik, terima kasih Coach Halim. Ya, terima kasih kembali Bu Lia. Terima kasih Pak Halim, Bu Lia, semoga terjawab. Apabila ada pertanyaan lagi boleh langsung tulis saja di dalam kolom chat. Kita lanjut lagi ke pertanyaan Bapak Ricky Utama. Pak, kalau kena syaraf kejepit pinggang, apakah masih boleh latihan beban? Progressive overload. Silakan Pak Halim. Ya, saya bahas dulu di progressive overload-nya. Progressive overload itu adalah sesuatu yang sifatnya jangka panjang, medium to long term. Jadi bukan setiap sesi harus langsung meningkat, ya. Kalau setiap sesinya bisa lebih kurang sama dengan the best yang sebelumnya, itu udah bagus. Atau bahkan turun sedikit, ya. Tapi akan ada satu siklus di mana kita udah naik di titik terbaik, ternyata kita capek, central nervous system kita perlu recovery juga, meskipun ototnya udah nggak pegal. Jadi terjadi penurunan sedikit. Kita perbaiki lagi, akhirnya meningkat lagi. Ya, siklusnya bukan satu garis lurus, tapi seperti ceritanya trading saham. Ya, ada naik turunnya. Jadi, tapi memberikan tren yang mungkin lebih naik secara keseluruhan. Jadi saya rasa mungkin di situ dulu diketahui tentang progressive overload. Jadi kita tidak perlu memaksakan progressive overload di setiap sesi latihan. Ya, jadi let's get it out of the way dulu, itu yang penting. Ya, berarti waktu latihan itu sendiri, kalau kena syaraf kejepit, pertanyaannya sudah berapa lama dan berapa kemampuan fisik yang bisa terkumpul dari syaraf kejepit ini, gitu. Baru kita bicara tentang bagaimana cara memperkuatnya, gitu. Syaraf kejepitnya di bagian mana, gitu. Dan apa yang sudah dilakukan, sudah berapa lama terapinya dan apakah ada hasil. Itu kan semua masih banyak banget yang harus dijawab Pak Rizky Utama. Tapi minimal selama masih, tadi saya beri mungkin sedikit kisi-kisi, alumni Ryan Institute nggak suka banget sama istilah kisi-kisi. Selama kita masih bernafas dan bisa bergerak, kita bisa olahraga. Ya. Selama ada masalah, semakin banyak masalah tubuh kita, semakin hati-hati kita perlu melakukannya. Mungkin seperti itu. Tapi balik lagi, tangani dulu masalah syaraf kejepitnya, temukan sumbernya supaya tidak berulang terjadi, kemudian baru kita coba untuk perkuat. Ya. Semoga terjawab Pak Rizky. Terima kasih Pak Halim, semoga terjawab Bapak Rizky Utama. Kita lanjut lagi ke pertanyaan Bapak Biondi. Coach mau tanya, saat ini pemasaran mengenai suplemen dari DNA ikan salmon, bagaimana peredaran suplemen yang berasal dari stem cell ikan salmon menurut Coach? Apakah sangat efektif membangun stem cell kita? Dan apakah juga membantu performa dan menunda penuaan? Mohon penjelasannya. Terima kasih.
Oh ya, saya kurang mengerti tentang produk seperti apa ya, jadi saya tidak bisa mengomentari ya, tapi kita terbuka saja pada hal baru apabila ada support ilmiahnya dari penelitian yang tidak ada konflik of interest, saya rasa itu bisa diambil untuk pertimbangan ya. Tapi saya melihat bahwa sebenarnya apapun itu selalu lebih baik kita usahakan sendiri dulu daripada kita minta-minta dari luar ya gitu, karena yang kalau misalnya udah berbicara kesannya produknya canggih sekali gitu, DNA dan stem cell ikan salmon, kemudian mungkin dari entah ikannya atau bahkan dari telurnya juga gitu ya, jadi sesuatu yang kedengarannya sangat canggih sehingga saya rasa harganya kayaknya lumayan juga gitu. Saya selalu berada dalam posisi uh, memberdayakan apa yang secara alami kita miliki gitu. Ya ini juga memberdayakan apa yang alam berikan kepada kita. Jadi mungkin ini the next stage-nya gitu ya. Saya rasa memberdayakan apa yang dimiliki dari kekuatan kita dari sendiri dulu, membangun pola hidup sehat, entah itu dengan berolahraga, entah itu membangun kemandirian dalam pola makan, baru setelah itu kita mungkin produktif hidupnya, taraf hidup kita bisa lebih baik sehingga kita bisa beli suplemen-suplemen seperti itu. Kira-kira seperti itu prosesnya buat saya. Terima kasih. Semoga terjawab, Pak. Ya. Terima kasih Pak Halim, semoga terjawab Bapak Biondi. Ini ada pertanyaan lagi dari Bapak Erafin. Siang Coach, saya mau tanya, kalau sekarang saya melakukan diet low carb, kira-kira sumber tenaga yang diambil oleh tubuh saya itu dari mana ya Coach? Apakah masih dari karbohidrat? Iya, kalau melakukan diet low carb, ya tubuh akan berusaha mungkin adjust dulu untuk sementara ya. Jadi dengan adjust itu mungkin masih mencoba mengambil dari karbohidrat, tapi kalau sudah tidak didapatkan dan given the right activities juga dengan kegiatan yang benar dan tepat, ya tubuh mungkin akan mencoba mengambilnya dari lemak ya. Bisa juga mengambil dari otot gitu ya, karena mungkin kegiatan kita terlalu tinggi gitu. Jadi perlu sedikit proses pembelajaran di sini. Saya rasa evaluasinya adalah dengan mengetahui pengecekan kadar lemak dan kadar otot ya. Jadi pengecekan komposisi tubuh dan kita lakukan secara rutin, misalnya seminggu sekali atau 2 minggu sekali untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat. Jadi be a student of your own journey ya. Kemudian kita dibantu oleh teknologi sensor komposisi tubuh yang bisa dipakai dan sekarang sudah sangat terjangkau. Jadi saya rasa di sana kita bisa mengetahui badan saya pakai lemak nggak untuk pembakaran kalau di saat karbo saya rendah. Seberapa lama karbo saya rendah sampai otot saya tiba-tiba menyusut, gitu ya. Tapi lemak saya nggak turun-turun, malah ikutan naik. Apa yang salah? Do that kind of evaluation, gitu loh. Jadi saya sendiri nggak bisa memberikan satu jawaban, tapi kalau misalnya mengutip dari buku aja, saya bisa bilang bahwa oh ya tubuh akan memproduksi ketone bodies melalui ginjal dan lain sebagainya, lalu untuk berusaha mendapatkannya dari sel lemak, ya sel lemak itu kemudian dibagi dua menjadi gliserol dan free fatty acid dan lain sebagainya. You'll have to find out yourself, gitu. Semoga terjawab, Bapak atau Ibu Erafin. Terima kasih Pak Halim. Kita lanjut lagi ke pertanyaan Bapak atau Ibu Riz Margareta. Coach, bagaimana mengajak orang dan meyakinkan orang untuk latihan beban, khususnya teman-teman yang biasa aerobik? Mereka selalu takut berotot nanti kayak laki. Di daerah pola pikirnya itu tidak sama dengan di kota besar, Coach. Silakan Pak Halim. Iya, mungkin kita perlu jadi contoh dulu ya gitu. Kita latihan beban dulu, ternyata kita menghasilkan kemajuan yang lebih cepat dari mereka, baru nanti ditanya, lu ngapain aja gitu kan. kamu kok bisa secepat ini, apa sih rahasianya, dietnya kayak apa, emang olahraga kamu diam-diam olahraga lagi ya di luar kumpul-kumpul sama kita gitu, baru kita jelasin gitu. Saya dapatnya dari ini gitu kan ya. Kemudian kan sebenarnya udah banyak contoh. Saya rasa orang yang melakukan kegiatan lain lalu menolak tanpa melakukan riset dulu,
agak kepedean ya. Nobody knows enough to be an optimist, but nobody knows enough to be a pessimist juga. Gitu. Dalam arti apa, kita kok tahu dirinya cepat berotot seperti laki-laki. Laki-laki mau berotot aja susah gitu loh. Dia kayak berasa dirinya lebih superior ya mungkin dari laki-laki dalam hal mengumpulkan otot. Saya jadi mau nanya, dia mungkin punya testosteron lebih tinggi juga, karena testosteron sebagai key hormon untuk pertumbuhan otot mengirimkan sinyal anabolik kepada tubuh untuk memperbaiki otot pada laju yang lebih cepat. Dan itu 10-15 kali lebih banyak dimiliki pria daripada wanita. Jadi theoretically speaking, kalau misalnya pria dan wanita berolahraga latihan beban dengan gerakan yang sama, dengan berat angkatan yang lebih kurang sama bagi dirinya masing-masing, ya, makan jumlah protein yang relatif sama bagi ukuran tubuhnya masing-masing, dan beristirahat dengan kualitas dan kuantitas yang sama, ya kan? Apa yang diraih theoretically, apa yang diraih si pria ini dalam waktu 1 bulan adalah mungkin apa yang diraih oleh wanita dalam waktu 10 bulan, mungkin 7 bulan, gitu. Jadi nggak secepat itu gitu loh. Dan ini kan sesuatu yang biasa dikontrol. Kalau merasa diri sudah terlalu kekar, ya udah tinggal berhenti aja atau di-maintain aja kan. Gitu loh. Jadi ini bukan sesuatu yang, aduh saya takut udah sampai di sini, saya permanen di sini terus. Ya nggak segampang itu. Otot itu paling gampang menyusut kayak duit. Ya, ya. Kalau uang kan paling cepat nyusut kayak otot tuh. Tapi kalau lemak itu kayak hutang gitu, nggak mau pergi terus ya. Selalu ada nempel terus sama kita. Lemak itu kayak hutang, otot itu kayak uang di saldo rekening gitu loh. Jadi come on, jangan terlalu pede gampang punya otot. Kalau kebanyakan otot nanti juga gampang dihentikan sebentar juga ototnya menyusut ya gitu. Semoga bisa memotivasi teman-teman di daerah ya. Ini pola pikir mungkin bukan soal daerah atau kota besar, tapi lebih kepada siapa yang bersedia terbuka untuk informasi baru. Semoga terjawab, Bu Rica. Terima kasih Pak Halim, semoga terjawab Ibu Margareta. Ini ada dari Bapak Biondi, lalu bagaimana efektivitas dari fish oil dalam suplemen fitness? Apakah juga dapat membantu dalam proses daya ingat antara muscle dan otak, seperti mind-muscle connection? Saya yakin there's some research on that juga. Jadi kita tinggal ngecek aja ya. Omega 3 adalah salah satu jenis asam lemak esensial yang sangat saya rekomendasikan. Dan ada yang mengatakan harus mikirin juga omega 6 dan omega 9. Kita kecenderungan omega 6 dan ke-9 itu mudah berlebih. Jadi yang 3-nya itu yang selalu terbelakang. Jadi yang perlu kita lakukan adalah menurunkan asupan omega 6 dan 9 kita ke level yang lebih wajar, dan itu pun rasionya dengan omega 3 yang masih harus mengejar ke atas. Jadi omega 6, omega 9-nya perlu diturunkan sedikit, omega 3-nya perlu mengejar sedikit lagi naik. Dan nggak banyak, sehari mungkin buat kita orang-orang sehat, 2-3 gram soft gel omega 3 mungkin sudah mencukupi. Ya. Tapi saya dalam hal ini, kembali lagi, kalau punya budget, mau ke suplemen, silakan. Kalau enggak, ya mungkin pilihannya di sumber omega 3 dari makanan. Ya. Yang hewani, secara saintifik, sudah dibuktikan lebih bioavailable daripada yang nabati. Tapi dari nabati juga bagus, silakan aja. Gitu. Semoga terjawab. Terima kasih Pak Halim. Ini ada pertanyaan dari Bapak Indra, tapi setelah saya baca mungkin ini agak banyak kamus yang keluar. Apakah Bapak Indra ingin langsung berbicara dengan Pak Halim atau mau diketik ulang pertanyaannya? Silahkan Pak Indra, mungkin apabila ingin berbicara langsung, boleh saya persilahkan untuk buka mic-nya. Iya, saya berusaha mencoba membacanya, tapi nggak ngerti-ngerti nih, Bu. Iya Pak, sama Pak. Oke, apabila belum ada Pak Indra, mungkin nanti boleh diketik ulang. Kita akan lanjut dulu ke pertanyaan berikutnya ya. Pak Indra, ditunggu untuk pertanyaannya. Ini ada dari Bapak Biondi. Jadi dalam progressive overload itu apakah seperti ini yang dimaksud adalah resistance dalam positif dan negatif overload tersebut.
adalah yang dirasakan dari stimulus otot ditransfer oleh saraf ke otak, sehingga seperti muscle tension dan rasa tersebut dapat menambah volume otak. Progressive overload ya sebenarnya sederhana aja adalah peningkatan tantangan ya dari sebelumnya. Jadi tantangan itu bisa banyak ya kalau dalam hal latihan beban. Salah satu tantangan yang paling yang paling populer adalah peningkatan beban angkatan. Kemudian ada juga yang kalau peningkatan beban angkatan biasanya istirahat antar setnya memang lebih lama. Tapi kemudian ada juga yang mencoba udah naikin beban angkatan mau di waktu istirahatnya diperpendek atau ditahan di waktu istirahat lama. Nah, hal-hal seperti itu udah sebenarnya cukup bagus ya. Kalau misalnya di sisi lain dalam hal negative overload saya nggak ngerti maksudnya apa, tapi mungkin yang diartikan oleh Pak Biondi ini adalah mungkin fase negatif dari gerakan latihan ya. Kalau fase negatif memang merupakan salah satu area yang paling jarang diperhatikan oleh para pelaku fitness sehingga pertumbuhan ototnya agak sebenarnya terhambat atau potensinya tidak maksimal di sana. Jadi latihan beban dengan memperhatikan fase negatif dari repetisi itu sebenarnya manfaatnya luar biasa tinggi. Jadi saya rasa itu kembali lagi perlu perintah otak untuk memperlambat gerakan, terutama dalam menahan beban, ya. Jadi di fase negatif. Jadi saya rasa manfaatnya akan selalu ada latihan beban untuk baik itu fase positif maupun negatifnya untuk kesehatan atau fungsi atau kinerja otak kita. Semoga terjawab Pak Biondi. Terima kasih Pak Halim. Pak Biondi semoga terjawab. Apabila ada pertanyaan boleh langsung tulis saja di kolom komentar. Ini Pak Indra mungkin sudah buka mic. Pak Indra mungkin mau bertanya langsung kepada Pak Halim. Silakan Pak Indra. Halo? Ya, halo. Ya. Gimana ya, Pak Indra? Silakan ya. Pak. Maaf, ini saya di gym Coach Halim di Solo saya. Nah, ini pertanyaannya begini. Latihan beban itu kan merusak otot terutama sampai ke serabut otot. Nah, pada waktu pemulihan itu kan terjadi pembakaran kalori yang sampai 3 kali fase itu ya. Nah, makanya kita mau kasih pengertian ke teman-teman yang nggak suka latihan beban, itu bahwa pembakaran kalori itu terjadi lebih besar di luar waktu olahraga itu sendiri, bahkan 24 jam. Nah, di sini selain membangun massa otot, juga membakar kalori, terutama lemak dalam jangka waktu yang di luar latihan kita. Nah, seperti itu mungkin yang perlu dijelaskan ke teman-teman semua yang belum paham tentang latihan beban. Nah, itu gimana caranya supaya mereka itu lebih tertarik lagi gitu. Selain kita sendiri yang jadi role modelnya, kita sendiri yang jadi hasilnya yang nampak ke mereka semua gitu. Demikian Coach, terima kasih. Iya, baik Pak Indra, terima kasih. Saya rasa mungkin kita tidak perlu berusaha terlalu keras juga, ya kita fokus pada perjalanan kita sendiri, ya. Setiap orang memiliki perjalanannya masing-masing. Jadi seorang, bukan guru sih ya, maksudnya pengalaman pembelajaran itu tidak akan muncul kalau muridnya tidak ready, tidak siap. Jadi sebesar apapun kita berusaha, kalau dia nggak pernah mempersiapkan dirinya untuk membuka diri, ya nggak akan bisa gitu. Tapi kalau misalnya kita berbicara, oh mungkin saya angle komunikasinya yang bisa gitu, somehow dari kita lebih sedikit proaktif, ya dibahas aja bahwa ternyata saya nggak perlu lari kok, saya nggak perlu aerobik. Pernah nggak lihat saya ikut kelas aerobik? Nggak pernah, tapi ini saya punya six pack. Kamu pengen kan punya? Gitu. Kalau ibarat hal-hal seperti itu kan cukup logika saja yang bermain ya. Jadi, loh, ini orang nggak pernah ikut kelas aerobik, nggak pernah lari di atas treadmill, tapi dia hanya latihan beban aja. Tapi six pack-nya punya, saya selama ini mau punya six pack, nggak punya. Ya kan udah jelas dong.
logikanya udah jalan gitu. Kita nggak perlu lagi bahkan bersuara untuk menjelaskan lagi gitu. Buktinya udah langsung di situ gitu. Saya rasa mungkin seperti itu. Kita tidak perlu terlalu ngoyo gitu. Akhirnya karena terakhirnya orang tidak akan berubah kalau dia sendiri nggak mau berubah. Sebesar apapun, sekuat apapun kita mendorongnya, ya mungkin seperti itu. Jadi jangan salahkan diri kita kalau misalnya dia tidak tergerak. Tapi di sisi lain juga kalau dia berhasil dan tergerak dan berhasil, kita nggak perlu memuji diri kita sendiri juga. Gitu. Biarkan yang mungkin itu datang dari orang lain. Kira-kira seperti itu. Terima kasih Pak Halim. Pak Indra sudah terjawab ya Pak Indra ya. Terima kasih telah bertanya. Kita boleh lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya. Oke, kita ke pertanyaan Bapak Hadi. Selamat siang Coach Halim, waktu latihan pagi, sore, atau malam, apa bisa mempengaruhi waktu tidur? Soalnya pola tidur saya itu jelek, sering begadang. Apa ada tipsnya? Dan saya dapat saran harus minum melatonin. Apakah melatonin itu bisa mempengaruhi hormon, Pak Halim? Silakan. Oke, Pak Hadi. Siapapun yang mengatakan harus, mungkin baiknya harus tidak didengar. Ya, itu bukan sesuatu yang absolut. Ya, cek dulu. Buat apa melatonin kalau kebiasaannya tidak dihentikan? Untuk apa bergadang? Apakah trading malam-malam? Apakah ada TV di Netflix? Trading malam-malam. Yang sampai nggak tidur-tidur? Ada film-film bagus? Atau apa? Perbaiki di sana. Ya, jadi bukan soal salah latihannya. Oh, gara-gara saya latihan malam nih, saya nggak bisa tidur. Coba cek dulu. Ya, gitu. Jadi kalau memang merasa latihan malam-malam, tapi ternyata sebelum latihan malam minum kopi dong, minum pre-workout atau minum energy drink, terus lainnya olahraga, ternyata yang terjadi adalah minum kopinya, gitu ya. Jadi kita perlu step back a little supaya angle visi kita lebih luas. Dengan angle visi yang lebih luas, kita bisa tahu mana yang kira-kira keliru. Saya kalau di sini dengan informasi sebatas ini, saya kurang tahu harus menjawab dari mana. Tetapi konsumsi melatonin saya rasa belum diperlukan untuk saat ini. Banyak sekali yang masih bisa diperbaiki, gitu ya. Yang bilang harus itu mungkin kayaknya yang jual. Anyway, not my business. Oke, siap. Terima kasih Pak Halim. Pak Hadi semoga terjawab ya. Kita lanjut lagi ke pertanyaan Bapak Putih. Atau Bapak atau Ibu Putih, sorry. Ibu, ya, kalau ya, latihan angkat beban setelah 30 menit kepala terasa pusing, apa itu tanda gula kita drop atau salah nafas atau bagaimana Coach? Saya latihan beban itu pas masih puasa di pagi hari. Nah, ini ada pertanyaan lanjutan dari Bu Putih. Setelah olahraga, saya suka ngantuk, Coach. Jadi saya bawa tidur aja. Berapa jam maksimal setelah olahraga kita harus buka puasa ya, Coach? Silakan. Pak. Oh ya, baik. Nah, itu mungkin udah terjawab sendiri ya. Misalnya kita kan bisa mengevaluasi kira-kira kita sudah berpuasa berapa lama, baru berolahraga, dan setelah selesai berolahraga, berapa lama kita baru makan. Itu saya rasa makanya dalam berbagai rekomendasi di seminar-seminar saya sehubungan dengan berpuasa ya, itu biasanya adalah 2 jam sebelum buka mulai olahraga. Olahraganya mungkin 30 menit, 45 menit, selesai biarkan 1 jam, 1,5 jam, 1 jam 15 menit untuk berpuasa dulu, baru dibuka dengan pola makannya atau misalnya berbuka puasanya. Gitu ya. Jadi bisa di sana karena low blood sugar ya, tapi coba cek juga gitu meal terakhir kita waktu penutup puasa semalam itu kemarin malam apa? Kalau karbohidratnya banyak berarti kemungkinan bukan di gula drop, tapi yang kemungkinan adalah di
menahan nafas sehingga tekanan darah jadi meningkat secara tidak wajar gitu ya. Jadi itu yang perlu diperhatikan mungkin. Semoga bisa terjawab Bu Putih Intan. Terima kasih Pak Halim, Ibu semoga terjawab. Oh iya, kalau yang misalnya ngantuk ya, suka ngantuk, ya mungkin itu ya fisiologi dari berolahraga, biasa gula darah yang sudah agak drop ya dan sifatnya anaerob, jadi otak perlu suplai oksigen katanya ya. Dan sisi lain juga ada yang mengatakan karena olahraga tubuh mengalami peningkatan suhu yang sangat cepat gitu sehingga otak merasa agak berbahaya kalau suhunya dibiarkan tinggi. Menguap itu adalah cara mengirim oksigen ke otak untuk menurunkan temperatur tubuh terutama di bagian otak untuk mencegah kerusakan otak. Jadi ada berbagai teori yang bisa kita coba temukan untuk mengatakan bahwa oh iya ngantuk sesudah olahraga atau menguap. Tapi mungkin fisiologi menguap itu diasosiasikan dengan ngantuk sehingga akhirnya maunya tidur. Ya nggak apa-apa juga. Tapi bisa jadi gara-garanya kurang tidur gitu ya. Tapi kalau tidurnya cukup tapi ternyata ngantuk beneran, ya mungkin sebenarnya lebih kepada asosiasi saja. Fisiologi kalau menguap itu bawaannya ngantuk. Seperti kalau senyum bawaannya happy gitu ya. Nggak mungkin orang senyum-senyum agak susah sih. Jadi fake it gitu ya. Dalamnya sedih banget tapi di depannya senyum gitu. Ada yang bisa begitu ya, akhirnya jadi semacam pemaksaan. Ya kita nggak berbicara sejauh itu, tapi minimal menguap belum tentu mengantuk gitu. Tapi kalau memang ngantuk beneran ya silakan tidur, nggak apa-apa. Bantu di puasanya juga karena puasanya bisa jadi lebih panjang ke bawah tidur ya. Kan nggak mungkin sambil tidur mengunyah makanan. Gitu. Oke. Siap. Terima kasih Pak Halim, Ibu semoga terjawab. Kita lanjut lagi ke pertanyaan Ibu Erlin. Pak Halim masih kuat ya Pak ya? Kita tanggung. Oh iya silakan. Saya jadi bingung nih. Kayaknya pertanyaan nggak ada satupun yang sehubungan dengan topik soalnya jadi konsultasi. Siap. Kita lanjut lagi ke pertanyaan Ibu Erlin. Selamat pagi Coach. Saya seorang ibu 47 tahun. Akhir-akhir ini mengalami sakit sendi. Saya mau memulai latihan beban tapi masih bingung mulai dari mana. Belum terlambat kan ya Coach untuk memulai? Silakan Pak. Belum, ada teman yang tadi saya bilang dokter itu yang sahabatnya stem cell, dokter itu memulai di umur 56 tahun ya, jadi nggak pernah terlambat. Silakan mau mulai dari mana ya, dari rumah ya, lakukan gerakan seperti yang tadi saya bilang ke dokter Fahrul ya, untuk plank dulu ya, untuk melakukan yang sebisanya gitu ya. Tidak harus tahu terlalu banyak ya, yang penting learning by doing. Kalau menunggu sampai tahu, lama-lama makin pintar, tapi akhirnya makin banyak justifikasi juga. Jadi lebih baik, masalahnya dengan kita adalah begitu otak kita bilang tunda, atau bahkan kita tunda sedikit lebih lama aja, otak kita akan mencari cara pembenaran bahwa penundaan ini benar. Dan akhirnya akan sulit bagi kita untuk pernah memulai. Gitu. Jadi just do it dulu ya gitu. Nanti belajarnya baru terakhir belakangan. Saya rasa sudah ada beberapa panduan di internet untuk pemula, jadi bisa langsung cari ya. Saya juga pernah tampilkan beberapa seminar untuk bagaimana memulai atau yang pemula. Nanti kalau misalnya Bu Erlin ya. Kalau Bu Erlin sudah join grup, mungkin tim admin bisa mencarikan link YouTube sehubungan dengan seminar mengenai pemula dan nanti bisa diikuti di sana, Bu. Semoga terjawab. Terima kasih Pak Halim, Ibu semoga terjawab. Bu Erlin kalau belum masuk ke dalam grup boleh memberikan nomornya ya Bu. Kita lanjut lagi ke pertanyaan Ibu Yerin. Selamat pagi Pak Halim, maaf di luar konteks. Izin bertanya Pak. Saya belakangan ini sakit tulang belakang bagian leher. Itu penyebabnya apa ya Pak? Dan olahraga apa yang bisa saya lakukan untuk meringankan sakit tersebut? Silakan Pak. Oke, Bu Yerin, terima kasih pertanyaannya. Tapi saya juga bingung karena saya tidak tahu keseharian Bu Yerin itu ngapain sehingga merasa sakit di bagian leher belakang.
Tapi ada banyak teori yang mengatakan mungkin misalnya kelamaan menggunakan HP sehingga tanpa kita sadari kepala kita maju dan membungkuk, ya. Ada yang juga mengatakan mungkin setelah itu terjadi, mungkin bantalnya terlalu tinggi, baru ganti bantal. Kita nggak pernah tahu, gitu. Jadi banyak sekali mungkin yang perlu diperhatikan. Evaluasi aja dari lifestyle kita sendiri, karena biasanya sumbernya dari sana, ya. Kalau olahraga, ya saya rasa overall aja, gitu. Terutama bagian pundak, bagian punggung, ya. Plank, kalau plank yang udah lebih advance, berarti plank yang maju mundur, melakukan shrug, gerakan naik turun seperti ini terkendali, jangan dilepas ya, tapi dilakukan pelan-pelan ya. Bisa dengan beban atau tas ransel yang diperberat dan lain sebagainya untuk menguatkan area tersebut ya. Kemudian juga misalnya gerakan menarik ya, tapi dari belikat. Jadi melakukan tarikan di saat lengan masih lurus, bukan melakukan tarikan dari siku, tapi perhatikan bahwa bahu saya mengalami tarikan ke belakang. Dan itulah yang biasa membantu menguatkan otot-otot seputar leher itu, gitu. Semoga bisa terjawab. Siap. Terima kasih Pak Halim. Bu Yerin semoga terjawab ya. Ini tadi Bu Yerin sempat memberitahu bahwa beliau adalah desainer. Jadi di depan laptop terus. Nah, Oke. Itu. Siap. Terima kasih. Kita lanjut lagi ke pertanyaan Bapak Rudi. Selamat siang Pak Halim. Mohon motivasinya Pak Halim bagi teman saya yang ingin mulai latihan beban di berat badannya yang 50 kilo dan tingginya itu adalah 177 cm. Program latihan beban seperti apa yang baiknya dia lakukan untuk mengawali perjalanannya dalam melakukan olahraga latihan beban? Terima kasih Pak Halim. Baik Pak Rudi, terima kasih pertanyaannya. Ini ya kembali lagi ya, temannya aja mungkin saya nggak tahu merasakan ada urgensi nggak untuk berubah gitu ya. Kalau dia tidak merasakan dan kita nanya demi dia, kayaknya sia-sia juga gitu ya. Kalau motivasi, saya rasa itu harus datang dari diri sendiri ya. Saya akan meminjam mungkin satu penggalan dari film Kung Fu Panda gitu, bahwa si Po itu, si Kung Fu Pandanya ya, itu kan sebenarnya di ceritanya dalam takdiran suratan takdirnya menjadi si Dragon Warrior gitu. Diikutin aja dia mau, dia bersedia. Dibilang kenapa sih kamu mau jadi Dragon Warrior gitu, atau misalnya kenapa kamu memajukan diri dan nggak menolak gitu, padahal kamu nggak banget sebagai Dragon Warrior. Ya dia hanya menjawab, karena saya muak menjadi diri saya, menjalani hidup saya seperti ini. Menjadi Dragon Warrior memberikan lebih banyak arti bagi saya. Jadi meskipun saya tidak mempercayainya, saya mengambilnya. Kan gitu. Jadi sebenarnya mungkin ada sebagian dari kita yang perlu untuk perlu merasa cukup muak pada hidupnya dan dirinya sendiri untuk bisa mau berubah gitu. Tapi kalau saya nggak bilang orangnya ridiculous atau jelek atau ugly atau apa ya, enggak, tapi dia harus merasa ada sense of urgency itu dari dalam dirinya. Itu sayangnya memang bagaimana mau merasa urgent kalau memang masih merasa sehat kan gitu. Makanya ini meyakinkan orang untuk hidup sehat itu mungkin memang salah satu pekerjaan yang paling sulit gitu. Tapi makanya buat saya belajar over the years juga untuk nggak perlu ngoyo gitu. Udah dikasih program, udah diperhatiin. Saya sampai nanya nih ke Coach Halim, padahal yang ikut seminar harusnya kamu. Saya yang bela-belain ikut seminar buat kamu. Saya mintain lagi programnya ke dia. Sekarang udah dikasih programnya, kamu nggak ngerjain juga. Mau sampai kapan motivasi itu diberikan? Kan gitu nantinya. Gitu. Harus dari dirinya sendiri. Sekali lagi, ya, teacher will not appear when the student is not ready. Gitu. Kita nggak bisa mengkondisikan supaya dia ready. Itu memang biasa datang dari dirinya sendiri. Let it go, ya, dilemesin aja katanya. Gitu. Oke, terima kasih Pak Halim. Lemesin aja kalau kata Pak Halim ya. Oke, Pak Rudi semoga terjawab. Ini ada komentar juga dari Pak Hadi. Selamat tahun baru Imlek untuk teman-teman Indonesia Belajar yang merayakannya. Coach Halim juga terima kasih ilmunya untuk hari ini. Terima kasih juga Pak Hadi. Oke, ini sudah ada beberapa juga yang memberikan nomor WA-nya.
sudah kita masukkan ke dalam grup. Kenapa di dalam grup? Karena nanti materi kita hari ini, materi Pak Halim hari ini akan di-share juga ke dalam grup. Jadi sahabat pembelajar jangan sampai tidak masuk ke dalam grup. Oke, sebelum saya benar-benar tutup, mungkin Pak Halim mau memberikan sebuah closing statement. Silakan Pak. Ya baik, terima kasih Bu Jessica, terima kasih sahabat pembelajar sudah stay tune terus ya, sudah mengikuti sampai sekarang. Semoga ada manfaatnya, setidaknya untuk diri kita masing-masing ya. Teman-teman yang bersedia hadir di sini berarti adalah murid yang ready ya, when the student is ready. Jadi semoga pembelajarannya selalu bermanfaat, tapi lebih bermanfaat lagi kalau diterapkan bagi kehidupan masing-masing ya. Kalau misalnya nanti materinya mau di-share atau link videonya, silakan juga ya. Semoga karena kita menyebarkan manfaat gitu, gratis gitu ya. Selamat tahun baru juga buat teman-teman yang merayakan. Semoga semua doa dan harapan kita terkabul dan terwujud ya. Salam untuk keluarga masing-masing waktu ketemu nanti. Siap. Terima kasih luar biasa sekali Pak Halim atas pencerahan hari ini. Dan saya ingatkan juga kepada Bapak Ibu sekalian, sahabat pembelajar, kita akan masukkan materi ini ke dalam YouTube. Jadi apabila Anda ingin melakukan share untuk materi kita kali ini, nanti kita akan proses dulu, nanti boleh di-share dari YouTube-nya kita. YouTube-nya kita adalah Indonesia Belajar Official, boleh langsung di-subscribe ya, di-subscribe dan juga di-like. Terima kasih luar biasa sekali Pak Halim atas hari ini. Terima kasih juga para sahabat pembelajar karena telah menyempatkan waktu untuk kita bersama-sama belajar di sini ya. Kita akan jumpa lagi di minggu depan tentunya di jam dan waktu yang sama di hari Senin ya. Terima kasih luar biasa sekali Pak Halim. Saya ucapkan terima kasih dan juga Tahun Baru Imlek. Selamat merayakan Tahun Baru Imlek bagi yang merayakan. Saya Jessica dan tim Indonesia Belajar mohon undur diri. Bapak, Ibu, sahabat pembelajar boleh langsung buka mic-nya kita sampaikan terima kasih kepada Pak Halim. Terima kasih.